Ya Allah, kami semua yang hadir di sini berniat, andaikan di sini ada nilai suci yang ada pada diri kami, turunkanlah syafaat Nabi kepada kami, ya Allah. Cabutlah semua kotoran-kotoran yang menyebabkan kami bertambah terpuruk. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, kami bertirakat untuk anak-anak dan pasangan kami. Jadikanlah apa yang ada dalam genggaman keturunan kami menjadi jalan-jalan cinta kami kepadamu. Al-Fatihah. Yang kita kerjakan malam ini, sebut nama di hati, sebut nama di hati kita. Buat siapa jalan cinta ini kita akan berikan. Kalau memang untuk anak kita, sebut nama kita. Kalau memang buat pasangan kita, sebut pasangan. Ya Allah, berikanlah jalan untuk memudahkan orang yang aku sayang. Aku minta bantuanmu ya Allah, turunkan syafaat Nabi untuk orang-orang yang kita sayang. La ilaha illallah, subhanal malikil quddus, la
Bisa dilanjut di rumah ya. Kita lanjut kitabnya. Halaman 11 ya. Kemarin sampai di al-qasada bi a'malish. Dan kita mulai pelan-pelan, dikit-dikit, insyaallah kita sampai kepada yang mulia semua tuan-tuan guru suci di seluruh alam. Kami semua anak-anakmu belajar untuk bisa melahirkan rindu dan cinta kepada para kekasih Allah. Yang mulia Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Ya.
Ini ya, kita mulai. Wa hadza min a'malil qulub. Itu ya. Habis bi amali syar'iyyah. Berikutnya al-qalibu lahu 'amalun. Al-qalibu lahu 'amalun wal qalbu lahu 'amalun. Al-qalbu idza kharaja fi fi al-asbabi wat ta'luqi bil khalaiq. Raqiba bahrat tawakkuli wal ma'rifati billahi azza wa jalla. Watarkus sababi sababa wa talbal musabbiba fa idza tawassata fi hadzal bahri fa hunalika yaqulu Allah azza wa jalla alladzi khalaqani fahuwa yahdi, alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Ya, kita urut dikit-dikit ya. Yang pertama adalah al-qalib, orang yang hatinya sudah bisa menjadi pemimpin. Al-qalib, hatinya sudah mulai memimpin dirinya. Qalib, al-qalib, dialah orang yang benar-benar ya melakukan amal. Lahu amalun, artinya amalnya hanya untuk dia. Siapa? Allah azza wa jalla. Orang yang hatinya sudah memimpin dirinya, amalnya pasti untuk Allah. Dia nggak mungkin salah alamat. Karena banyak orang salah alamat. Kalau salah alamat apa Pak? Kesasar. Kalau kesasar apa? Tersesat. Muter BA nyampe. Jadi terjawab, kalau hatinya tidak mampu menguasai pikirannya, pasti amalnya bukan untuk Allah. Tapi kalau hatinya telah menguasai pikiran dan perbuatannya, karena hati yang mengontrol, bukan pikiran yang mengontrol. Beda gak Pak? Ini saya urai sedikit-sedikit. Begini Pak, tapi saya mohon izin, bukan saya nyalah-nyalahin. Justru memang harus dirubah Pak kebiasaan kita. Harus dirubah. Berani gak merubah kebiasaan yang salah? Harus berani. Jadi jangan ngelawan sama kebenaran yang telah Allah datangkan. Kita suka ngelawan. Ada begitu aja ribet tuh ngelawan namanya. Repot-repot amat sih. Ya udah, kalau nggak mau repot. Kenapa surga dibuat? Karena untuk diperjuangkan. Pak, surga itu kudu diperjuangkan. Kalau kita ingin mau masuk, kudu diperjuangkan.
Apapun juga kudu diperjuangkan, betul ya Bu? Ada nggak yang nggak berjuang? Nggak ada. Orang dagang aja kudu berjuang. Nggak pagi tutup malam, belanja lagi, besok begitu lagi putar tuh. Itu namanya berjuang. Untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat aja kita kudu berjuang, apalagi untuk mendapatkan kebahagiaan abad. Jadi kita dikasih Allah yang namanya pikiran, akal untuk berpikir, bukan untuk memikirkan. Beda ya. Main pikiran dengan berpikir sama nggak Pak? Beda. Kita kebanyakan makanya sakit nggak? Nah mulai sekarang udahan jangan main pikir. Saya punya masalah sama Kiki aja yang saya pikirin, ngapain ke bapaknya? Ngembek nggak? Tuh, datengin aja Kiki. Ente ngapa ke ikan aneh warnanya merah, ente bilang biru. Langsung aja ke orangnya, jangan nanya sana nanya. Ini mah penyakit kita ini, masalahnya masih A, dari B sampai Z ditanyain, susah nggak? Ini orang bodoh nggak? Nah, kita nggak boleh bodoh. Kita fokus pada satu titik masalah. Orang cerdas itu Pak, dia fokusnya pada satu titik masalah. Kalau masalah saya sama Bang Udin saya udah mau sampai di lubang semut saya udah ya. Enak nggak begitu Pak? Jadi yang tahu urusannya siapa? Saya bangunin aja. Tuh. Makanya orang yang seperti ini disebut al-qalib. Orang yang hatinya sudah tampil. Jadi yang tampil hati pasti benar Bu. Hati nggak mungkin bohong. Pahami Bu ya, Pak. Sifat daripada hati dia cenderung ke dalam. Saya bilang, sifat hati cenderung ke dalam. Sifat pikiran cenderung keluar. Coba dianalisa. Aduh, ini juga Bang Lala. Di sini ya Bang Lala. Nih Bu, ada yang namanya qalbun. Satu, ada yang namanya qalbun. Ini saya kencangin suara saya nih, biar melek. Yang ngantuk-ngantuk. Ada yang namanya awas ya. Ini jangan salah pakai nih. Ada qalbun, ada ghalbun, ada kalbun. Ini tahu ya? Apa nih? Anjing. Ini apa? Hati. Nanti kita simak. Ini ghalbun. Apa ghalbun? Melesat. Sekarang ada yang namanya aqilun atau aqlun. Ada lagi namanya fitrun. Ya, ada lagi namanya dabrun atau dabbar. Ini adanya di kepala. Ini adanya di jantung. Orang sebut hati. Ini saya batasi ya. Yang ini nanti ada 7, tapi kita nggak usah kesini dulu, ya Pak ya. Ini aja dulu. Arti dari qalbun sendiri adalah yang berbolak pelintang. Kenapa bisa begitu? Karena dia direcokin sama ini nih. Saya akan konsep kedua dulu aja ya Pak.
antara pikiran dengan qalbun. Pikiran, tolong tandain, tolong ditandain. Sifat pikiran, dia cenderung yang di luar ditarik ke dalam. Kalau sifatnya hati, dia nggak mau ikut campur sama yang di luar. Kita yang mana tiap hari kita pakai? Yang di luar kan? Dimasukin kan? Makanya sakit. Saya nanya, Pak, mohon izin ya Pak, nada saya begini, bukan saya lagi doktrin, enggak. Emang begini tuh mah, ada orang bisa dirubah. Emang cetakannya begini, Pak, minta maaf ya Pak, Pak Didi ya. Perhatikan Pak, adakah sesuatu yang di luar sana mampu merusak kehidupan kita? Jawab. Bu, ibu diiri, dihasut, digibah, difitnah, merusak ibu nggak? Enggak. Saya ulang, ini yang bikin setan-setan di dalam darah ini jadi penyakit nih Pak. Kita baper amat hidup, sama Allah gak ada bapernya. Tuh maksudnya begitu. Ibu difitnah, diadu domba, disirikin, didekin, dihasutin. Itu perbuatan siapa? Pikiran. Merasa tersakitin nggak? Kenapa? Yang di luar ibu tarik, kena nggak? Nyerosok nggak dia? Ngedrop nggak? Ngedrop. Pusing nggak? Vertigo lah, pinggang pegel lah. Coba deh dianalisa. Jadi akhirnya apa? Yang kaya makin kaya, yang melarat makin udah sakit, nggak punya duit, berobat lagi. BPJS bosan, bayar juga. Pak, orang kalau benar-benar dia masuk ke dalam hatinya, dia menjalani hidup, nggak ada rumah sakit Pak. Beneran. Jadi semua sumber malapetaka yang bernama penyakit itu tidak diciptakan dari luar. Tidak, kita yang bikin penyakit pada diri kita. Caranya gimana Pak Ustaz? Oke. Kedua, tolong dicatat. Yang pertama, sifat pikiran, dia tidak pernah mau diam. Sifat pikiran tidak pernah mau diam. Dia selalu keluar. Yang di luar dia tarik masuk ke dalam. Yang ketiga, sifat pikiran, ya Bu ya, ini tolong hati-hati ya. Sifat pikiran, dia selalu menyambung satu titik dengan titik yang lain. Dia tidak setuju dengan satu titik yang fokus. Kenapa? Pikiran itu suka mengkait. Oke? Yang keempat, sifat pikiran, ya, dia tidak akan pernah mau membuat seseorang duduk diam. Coba duduk, bisa sholat duduk ya, zikir nggak? Coba pikiran mau jalan nggak? Pikiran mau udahan nggak? Mau buru-buru nggak? Ada nih jalan ke sana, jalan ke sini. Jadi sebetulnya Pak, Bu, yang menjadi penyebab utama hidup kita adalah kita belum mampu mengendalikan pikiran. Ini PR buat kita. Ya, saya kasih contoh lagi yang paling gampang. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani, dia akan membabat habis semua akal pikiran yang nakal dalam diri kita. Tuh Pak, motor lewat ya. Itu pikiran tuh Pak, seperti itu. Karena kita nggak ngerti, mohon maaf, kita nggak paham, ngomel nggak kita? Ngomelnya gimana Bu? Gimana? Betul Bu. Berapa kali dalam satu hari pikiran kita liar? Coba orang lewat pakaian nggak cocok sama kita geruntel, betul nggak? Itu baju kayak perindapan pisang, segala perindapan dibawa kemari.
Ya, mulai sekarang kita sudah belajar untuk tidak menjadi seorang komentator. Catat ya Bu, catat ya Bu ya. Jangan kita terbiasa menjadi seorang komentator. Apapun dikomentari. Betul nggak Pak? Sering ya kita begitu. Sekali, dua kali, sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua, bertahun, kita istiqomah menjadi seorang komentator. Tekun dengan tekunnya, sabar dengan sabarnya. Padahal sabar sendiri gak pernah komentar. Tanya Bang Sabar, mana Bang Sabar? Mulai sekarang sudah, yuk kita stop bencana yang akan menimpa kita bernama penyakit. Caranya kendalikan pikiran. Caranya sudah, jadilah seorang yang bisa menerima apapun keadaan yang datang kepada kita. Saya ulang, mulai sekarang jadilah sang penerima. Catat, jangan lupa. Saya, di depan saya ada Bu Ustazah Tiana. Saya terima kedatangannya, saya senang kehadirannya. Selesai sampai di situ. Dia mau pakai bajunya hitam, merah, hijau, abu-abu, mau amat, dia mau bawa tawon, mau bawa nyamuk, mau bawa apa, terserah. Pokoknya saya nah, selesai. Ada Pak? Di sebelah kanan saya ada Pak siapa? Pak Rahim. Dia mau cemberut, dia mau mukanya kayak apa, mau apa, nggak ada urusan sama saya. Saya senang kepadanya. Selesai. Bisa Pak begitu Pak? Gak pakai insya Allah. Beda Pak, insya Allah Quran sama insya Allah Bapak beda. Kalau insya Allah itu kita tuh buat ngeles Pak. Dia namanya Allah kagak izinin bagaimana? Iya, begitu memang artinya. Tapi bukan begitu Pak. Insya'a, kita urai deh. Sya'a fi'il madhi, yashi'u mudhari', syai'an, in sya'a madhi apa? Tahu? Kerja dulu. Ini bukan mudhari' loh, insya'a. Kecuali in yashi'u, nah boleh ngeles pakai itu. Mudhari kan sedang. Sya'a kerjain dulu kata Allah, baru ngomong insya Allah. Belum dikerjain insya Allah. Kerjain dulu, walaupun baru selangkah Pak. Syukur setengah baru insya Allah nyampe. Ini belum ngaruh. Insya Allah. Ini salah Pak. Lihat fiilnya, fiil udah dikerjain Pak. Ya, insya Allah Pak Ustaz, saya istiqomah bangun malam. Ngomong begitu udah bangun malam. Ngomong begitu udah bangun. Insya Allah Pak Ustaz, saya akan tekun bangun jam 2, mandi di pagi. Insya Allah udah jalan walaupun bolong. Jadi jangan ngomong insya Allah kalau belum jalan Bu. Insya Allah kita semua berangkat umroh, udah nambah uang, walaupun cuma 1 juta. Insya Allah kita semua berangkat umroh, udah nyimpan di kaleng minyak, walaupun cuma 10.000. Ya Allah, aku mau berangkat umroh, insya Allah aku berangkat kloter 1.000. Gak apa-apa 1.000 Mary. Yang penting sudah mulai bergerak, baru katakan insya amin. Ini Pak, berikutnya saya nggak bahas detail ya, gamblangnya dulu. Yang kedua, ghalbun, melesat. Orang yang ini sifat ghalbun di dalam dirinya, dia nggak pakai entar, nggak pakai so. Yang namanya niat Pak, kalau udah niat itu bangun. Saya nanya sama Bapak, Pak, niat sholat lagi kapan?
Ya, selalu lagi mengangkat Allah. Betul ya? Betul nggak? Sholli fardal maghribi sambil ngangkat tangan kan? Allah sholli fardal maghribi salasa raka'atin, sengaja aku niat maghrib. Lagi udah punya wudhu, udah pakai baju, udah duduk, udah menghadap kiblat, udah rapi, udah cakep, baru niat Allah. Puasa gimana? Puasa niatnya biasanya sebelum biasanya habis tarawih kan? Udah tarawih belum? Udah, baru nih. Jadi niat itu sudah bergerak, melesat. Ya niat mau udah bosan mau ngaji. Ya niat ngaji itu bukan lagi duduk. Yang penting kan niat bosan. Iya benar memang udah niat. Niat berangkat ngaji tuh Pak. Begitu kaki melangkah, itu namanya niat Pak. Udah jalan kan? Kalau niatnya masih di warung, masih di depan TV, belum namanya niat. Oke ya kan? Oke, ini sifat. Perhatikan sifatnya. Pertama, dia selalu cenderung berbolak-balik karena terganggu oleh pikiran. Yang kedua, dia pasti cepat Pak, punya reaksi cepat, cenderung kepada kebenaran. Yang ketiga, dia selalu menyala. Ya, nah yang kita mainin sehari-hari dalam kehidupan, yang ini apa yang ini? Kebanyakan yang ini kan? Nah, iya. Ya, kalau giliran orang deh, kencang banget. Ngong. Tapi kalau giliran dirinya, ya, oke, saya nggak detailin. Berikutnya, nanti ini ada yang namanya akal, ada yang pikiran, ada lagi namanya dabbur. Makanya disebut tadabbara, ya tadabbaru, tadabburan. Nah, orang hebat itu mainnya di sini Pak. Nanti ya. Ini Pak ketemunya sama yang ini. Kalau ini ketemu sama ini, dia keluar nih Pak nanti di sini. Ya, saya nyebut lompatnya ini namanya yang disebut dengan sudur. Bahasa Indonesianya dada. Makanya saya bilang pegang dada kiri. Nanti ke sana arahnya. Ya, pelan-pelan ya. Oke, saya batasi di satu Ahmad. Jadi insya Allah itu diucap setelah jalan sama dengan nih. Ya. Puasa di mana? Tadi janjian saya Pak RW. Insya Allah Pak RW saya sampai rumah. Saya udah di jalanan. Kalau insya Allah masih ngopi di tempatnya Bang Lala, itu bukan insya Allah. Bilang insya Allah tuh udah gerak melangkah ke tempat. Makanya kita terkadang melakukan sesuatu banyak dosanya. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu tanpa sadar. Kenapa kita melakukan sesuatu tanpa sadar? Karena kita kurangnya pengetahuan. Insya Allah begitu ngaji jangan sampai. Gitu ya. Berikutnya, wal qalbu lahu amalun. Yang depan isim fa'il, yang ini isim sifat. Al qalibu ini isim berarti si isimnya, si namanya itu ada fa'ilnya. Karena dia bentuknya isim ada pelakunya. Ya. Wal qalbu dan hati itu adalah bagi orang yang memiliki kreativitas. Jadi menerjemah amal itu adalah kreatif ya Pak RW ya. Alhamdulillah. Amal kata Pak RW. Jadi sifat hati itu sifat hati bukan hati yang nanti tersendiri ya. Sementara nyebutnya hati dulu ya Bang Lala. Padahal nanti yang dimaksud hati bukan yang kita maksud berbentuk daging ya. Bukan itu nanti. Kalau hati yang berbentuk daging yang secara medis
Itu fungsinya menyaring darah, bukan hati yang itu yang dimaksud. Itu masih berbentuk fisik. Padahal hati yang dimaksud nantinya adalah sampai kepada ruh, maknanya ke sana. Ya, tapi sementara kita menyebutnya hati. Al-qalbu idza kharaja, ya, hati itu apabila dia telah keluar, ya, fi fayafil asbab, ya, di dalam sesuatu yang mencari sebab akibat. Kita kan hampir rata-rata hati ini belum memiliki kedalaman pemahaman tentang hati. Nanti ada spesial ya tentang hati, ya kita bongkar dari al-qalbu dan uraian detailnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita jalan tentang al-qalbu. Sementara al-qalbu yang kita pahami adalah hati adalah sumber dari ketenangan. Itu dulu, jangan dikit-dikit ya. Ya. Ketika hati bagaikan dia telah keluar dari sebuah kekeringan, saya nyebutnya begitu, gurun lah. Begini maksudnya Pak. Pernah nggak gelisah? Pernah. Pernah nggak resah? Pernah. Gitu ya. Pernah nggak hati kita gundah, gulana, nggak tenang, nggak nyaman, makan susah, tidur susah, berbaring salah, terkurung juga salah, hampir serba salah. Orang yang kondisinya seperti ini, dia hatinya kering, persis seperti guru. Ya. Kering hatinya, ya, disebabkan karena dia telah keluar. Apa yang keluar? Yang dimaksud keluar adalah dia terlalu kuat menarik sesuatu yang di luar dimasukkan ke dalam, makanya hatinya kering. Ciri orang yang hatinya kering, ya, satu, dia gak nyaman untuk ibadah. Ya, jangan analisa siapa-siapa, analisa diri sendiri. Salah maunya buru, wudu maunya buru, sampai doa aja buru. Padahal yang butuh dia yang butuh, dia yang buru. Ya, kita belajar untuk hati ini pertama basah dulu. Hati yang basah. Basah itu artinya, basah gimana sih Bu? Enak gitu, kayak udara dingin gitu, kayak udara ber-AC, adem, sejuk. Kalau hatinya sudah begitu kan enak. Ya. Berikutnya, jangan kita bermain kepada sebab-sebab akibat wa ta'alluqi bil khalaiqi. Ya. Kita senang mengkait-kaitkan sebab-sebab itu dengan banyak menggunakan kendaraan-kendaraan begitu saja. Banyak menggunakan penampakan-penampakan, banyak menggunakan tampilan-tampilan yang di luar. Ta'liqul khalaiq. Khalaiq itu ya bentuk-bentuk, ya, bentuk-bentuk ciptaan. Jadi mulai sekarang kita belajar
untuk tidak menarik yang di luar masuk ke dalam. Yang di luar taruh di luar, yang di dalam di dalam. Motor kan buat di luar, dia dipakai. Udah selesai pakai, taruh di garasi, jangan ditaruh di tempat tidur. Nanti gatel. Mobil mentang-mentang mobil baru, platnya Propik lagi. Saking sayangnya dimasukin ke tempat tidur, dikasih spring bed, masya Allah. Itu pakai analogi begitu, kita bisa kok. Sebagus-bagusnya sepatu, sebagus-bagusnya sendal, jangan dimasukin ke kulkas. Betul nggak? Bisa kita? Bisa kan? Bisa. Kenapa praktek ke dalamnya nggak bisa? Sesuatu yang di luar taruh di. Saya ulang, Bu. Sesuatu yang di luar taruh di. Yang di dalam dirawat. Jangan dibawa keluar yang di dalam. Ibu punya masalah, saya juga punya masalah, Bapak juga punya masalah. Kita hidup punya, itu di luar naruhnya. Hello. Jangan ditaruh ke nih. Jangan dipikirin. Itu maksudnya jangan taruh di dalam. Sehat Bu, amin. Ustaz susah Pak Ustaz. Ya karena mahal harganya. Yang mahal itu susah didapat. Betul nggak? Ibu mau mahal apa mau murah? Martabak aja mau spesial. Harga goceng, maunya yang spesial. Martabak Bandung, martabak Pekalongan, Kecenongan. Berapa harganya Bu? 70. Itu di bazar martabak berapa? Goceng. Enggak, begini Bu. Maksud saya tuh Pak, kita bisa kok ngerti sama yang begitu-gituan. Kita ngerti ini kok mahal. Mahal ya? Ini kok murah. Jadi Allah mengajarkan seperti ini, kita mau dinaikin harganya, mau nggak mau. Surga itu mahal. Orang Bu, kalau mahal harganya, sampai begini. Satu kali orang beribadah dengan ilmu, ibadah dengan sama dengan 70 orang beribadah tanpa. Ini yang disebut nilai. Nilai. Ya Bu ya. Tapi kita tidak boleh merendahkan orang yang tidak berilmu, nggak boleh. Tetap kita harus muliakan, dikunci. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, shollu ala Nabi Muhammad. Jadi mulai sekarang belajarnya adalah udah, yang di luar sana biarkan mengalir apa adanya. Kita fokus sama yang di dalam. Gak usah mamer-mamerin yang di dalam, malu. Segala bantal lah ceritain. Apalagi Bu, di dalam tuh bantal, sarung bantalnya, cover bagnya, apalagi? Hah? Buat cover ya? Segala tumbilah diceritain. Rumah saya bingung sama bantalnya, banyak bangsatnya gitu. Bahasa sekarang namanya apa? Pelet, tumbilah. Udah yang di dalam jangan diceritain di luar, yang di luar jangan dimasukin ke dalam. Ini ilmu, pakai, aman kita. Ayo tabrak tuh ilmu. Stres kan? Saya nanya lagi sama Ibu, ini kudu paham di sini nih. Saya nggak mau ngaji gini, ada yang sakit. Bosan si Anu nggak masuk, kenapa sakit? Nah, kan jadi kesedih jadinya.
Ustaz, si aku nggak masuk, kenapa? Sakit, kenapa? Mencret. Nah, kayak tahu sakit mah. Ya, salah makan dia. Gelas ada kopinya dia minum. Jadi kita lah gelas. Ya Bu ya, Ibu sehat. Kalau orang sehat, ibadah enak kan? Hati tenang, nyaman gak ibadahnya? Hidup damai gak? Gak punya duit juga? Bu, kalau ibu tenang, suami pasti tenang. Ya, jadi mulai sekarang ya jangan kita menyiksa diri kita sendiri. Allah mengatakan doa yang kita sering baca tuh, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-Baqarah. Ya Allah, jangan campurkan aku bersama orang-orang yang bermazhab bangkrutiyun. Orang pulang modal bang, gerobak juga kejual, kompor juga kejual. Orang yang menganiaya dirinya sendiri, ibadahnya bangkrut. Tahu nggak Pak? Orang yang menganiaya diri sendiri, ya. Orang yang menganiaya diri sendiri, yang dia luar, dia tarik ke dalam. Ini namanya zalim. Tahu nggak zalim Bu? Zalim itu perbuatan yang menganiaya dirinya sendiri. Betul nggak? Ibu mencaci maki orang, syariatnya orang ibu zalimi, begitu kan? Padahal mah enggak. Saat kita mencaci orang, kita sedang zalim kepada diri kita. Tolong catat kuat-kuat. Saat kita membenci orang, sebenarnya tidak membenci orang, kita sedang membenci diri kita sendiri. Saat kita hasud, saat kita gibah, kita sedang berhasud kepada diri kita. Saat kita menggibah, kita sedang menggibah diri kita sendiri. Jadi tidak ada orang mampu berbuat jahat kepada orang lain. Satu. Kedua, tidak ada orang mampu berbuat baik untuk orang lain. Tidak. Semua akan kembali kepada dirinya masing-masing. Catat kuat-kuat. Jadi tetaplah berbuat baik, wabil khusus kepada ayam-ayam beb. Rizki itu dipengaruhi oleh akhlak hati. Akhlak hati istrinya bagus, rizki yang diambil suaminya dari Allah ini akan berkah. Bukan banyak, berkah. Berkahnya rizki yang dicari suami itu kunci rahasianya ada pada hati istrinya. Catat itu buat-buat. Oke Bu? Insya Allah besok pagi-pagi udah ada kopi gitu Pak. Merek. Orang usah diminta kopi udah geletak, mentah tapinya. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallam. Berikutnya, raqiba bahrat tawakkuli wal ma'rifati billahi azza wa jalla. Ya. Jadi hubungan hati dengan pikiran itu sama dengan hubungan kita sebagai makhluk yang menaiki sebuah perahu. Ibu tahu perahu? Oke, kalau yang belum tahu motor. Ya. Yang naik motor sama motor. Yang ngendarain, yang berkuasa motornya, apa yang naik motornya? Ayo jawab. Ibu naik motor, mau kanan mau kiri, ibu yang motor itulah pikiran, hati itulah ibu sebenarnya. Kita kembali ke orang. Ngapa begitu hidup pada manggul-manggul motor?
Motor dinaikin bukan dipanggul-panggul, makanya capek nggak? Kenapa hidup kita capek? Kenapa hidup kita lelah? Karena selama ini hidup kita nanti kelihatan loh Pak, ada orang yang udah bisa ngeliat, ada orang hidupnya ngangkat-ngangkat motor balik, diketawain kita sama anak-anak kita, ya motor jangan didendong, motor dinaikin, dihidupin di jalan nih. Yang mengendalikan pikiran kita adalah hati, nantinya begitu ya. Makanya pelan-pelan, dikit-dikit ya, konteks lapangannya seperti apa, konteks lapangannya bagaimana, ini butuh yang namanya frekuensi pertemuan demi pertemuan. Sering-sering ngopi nanti ketemu sama hati, sering-sering ngopi nanti ketemu sama pikir. Nah, kita belum ketemu hati, belum ketemu pikiran, belum ketemu. Sering-sering Bu ya nengokin akuarium Bang Lala. Ya, berikutnya orang yang menunggangi pikirannya, artinya pikiran adalah kendaraannya, seperti orang yang naik perahu, raqiba bahra at-tawakkuli. Ya. Jadi yang membuat orang bisa takwa, yang membuat orang bisa tawakal adalah orang yang mampu mengendalikan pikirannya oleh hatinya. Sehingga orang itu bisa disebut sebagai orang yang telah al-ma'rifati billahi azza wa jalla. Orang yang sudah mulai mengenal Allah azza wa jalla. Cirinya dia hidup sudah tidak dikendalikan oleh pikirannya. Itu cirinya. Selama kita hidup masih dikendalikan oleh pikiran, kita belum bisa mengenal Allah azza wa jalla. Gitu ya Pak? Insyaallah. Karena pikiran ini sifatnya loncat sana, loncat sini, dia gak mau diem. Kalau di pohonan loncat-loncatan persis kayak nyemot. Ya, diikat aja Pak. Karena ada yang diikat tuh Pak, yang buat itu topeng monyet ya. Bisa diem gak dia tuh? Nah, persis pikiran tuh kayak gitu. Loncat sana, loncat sini. Dia kudu dikendalikan, kudu diam dia. Kenapa kita zikir, kenapa kita sholat, kenapa kita bangun malam, kenapa kita butuh suasana hening, kenapa kita berpuasa? Sebetulnya mah tembakannya satu, agar pikiran kita diam. Karena pikiran kita nggak bisa diam. Ya, coba Bu Yuni apa? Siapa Bu? Bu Yani. Ya Pak, perhatiin ya Pak ya. Oke, Bu Yani sebelum saya suruh dia lepas kacamatanya. Bu Yani, sekarang pakai kacamatanya pelan-pelan, tutup matanya. Tutup matanya dulu. Tutup matanya, pegang kacamatanya, pakai pelan-pelan. Coba Bu. Oh nggak bisa, ulang, jangan ngobrol, nggak dapet. Dan ini ilmu nih Bu, ini ilmu kesadaran nih saya kasih ya. Ya, kita tidak bisa selama ini menikmati salat, kita nggak bisa selama ini menikmati lezatnya zikir, kita nggak bisa selama ini menikmati berjumpa dengan Allah, karena pikiran kita tidak taruh pada satu titik keadaan. Betul Pak? Oke, saya latih nih Bu. Bu pelan-pelan pegang kacamatanya, Bu tutup matanya. Masukin kacamata pelan-pelan. Benar-benar ada di situ pikiran Ibu. Ya, buka pelan-pelan. Enak gak begitu? Kita kan enggak Pak. Nih kebiasaan kita nih. Itu nggak kebiasaan kita?
Lagi kita sholat, tangan bergerak kemana, mulut kemana, napas nggak jelas. Kita nggak bisa, Pak. Kita nggak bisa menikmati lezatnya kita berduaan dengan Allah, nggak bisa. Kita nggak bisa menghadirkan rasa dengan begitu kuatnya bahwa kita sedang bercumbu dengan Allah. Selama pikiran kita melakukan sesuatu, kita tidak menyadari kita sedang melakukan apa. Saya ulang-ulang ini. Selama kita tidak menyadari kita sedang melakukan apa, dan pikiran kita tidak mengikuti tangan kita, pikiran kita tidak ada di situ, maka selama itu juga bohong kita bisa sholat yang namanya khusyuk. Ibu makanan enak, mahal, harganya 500.000 satu porsi, makannya buru-buru, enak kan? Makanan cuma 10.000, Pak. Kalau kita menikmati makanan dengan rasa syukur, dengan memanggil-manggil Allah, dengan berterima kasih kepada Allah, ini yang sampai kepada Allah. Jadi amalan seorang muslim, apapun yang dia lakukan, dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, kalau dia mampu menghadirkan Allah, ini tembus sampai ke langit. Betul, bohong. Kenapa? Ini kita hadir, nur itu sudah mulai aktif. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kesembuhan semua apapun yang ada dalam diri kita cuma satu, bahagia itu harga mati. Bahagia harga mati, karena kita dilahirkan di muka bumi ini, itu sudah Allah tanam benih kebahagiaan yang permanen. Makanya begitu kita wafat, Allah bertanya melalui malaikatnya, kenapa hidupmu tidak bahagia? Tuh yang ditanya sama Allah. Dalilnya mana Pak Ustaz? Itu jangan-jangan bisa-bisanya Pak Ustaz doang. An-Nisa 97, bukan? Ya, surat An-Nisa ayat 97. Di saat seorang malaikat diutus oleh Allah ingin mencabut nyawa seorang manusia, malaikat bertanya, apa yang menyebabkan kamu hidupmu tidak bahagia? Jadi selama ini yang sering diobrolin, ya, itu bukan dawir, ini bukan pengajian dawir, ini dalil. Enak gak, Bu? Ikuti Allah dan Rasulnya, sallu ala Nabi Muhammad. Betul, Bang Ana? Nanti kita tajamin tafsirnya itu. Jadi tatkala malaikat datang kepada seorang manusia yang akan dicabut oleh nyawanya oleh malaikat atas perintah Allah, malaikat bertanya kepada orang, setiap semua manusia, mengapa kamu hidup dalam keadaan menganiaya dirimu sendiri? Betul kan? Artinya kenapa kamu tidak bahagia? Bukankah Allah Tuhan yang maha segala-galanya? Bukankah Allah Tuhan yang merawatmu, mendidikmu, memeliharamu, menjagamu, mencukupi, melihat, memandang, mendengar, semua kamu sudah dibantu oleh pengawasan yang teramat ketat Allah Subhanahu. Kenapa kita nggak bangga dengan pengawasan Allah? Oke, Bu? Bu maaf ya, saya begini Bu kalau ngomong tuh, jadi meledak-ledak, biar semangat ya. Mau ini ya, meledak-ledak aja ngantuk, sampai mau tidur no. Ya, sallallahu Nabi Muhammad. Berikutnya, watalgus sabab, watalgul musabbib. Mulai sekarang ya belajar untuk meninggalkan asbab. Belajar ya Pak ya, tapi jangan ngata-ngatain orang yang masih main asbab. Pelan-pelan. Mulai sekarang belajar pelan-pelan untuk meninggalkan asbab, tapi jangan meninggalkan fisiknya.
Fisiknya jangan ditinggalin malah. Makan cabai, gara-gara makan cabai kan pedas, gitu ya. Kita fisik mah nggak bisa. Emang cabai, tapi jangan mengatakan rasa pedas ini adalah cabai. Allah yang kasih pedas. Betul? Ada rasa selain izin Allah. Betul ya Pak Saleh? Kepada manusia asbab silahkan, tapi kepada Allah jangan main asbab, nggak laku. Betul? Kenapa? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah mau mah terserah Allah. Orang Allah Tuhan kok. Allah butuh asbab nggak? Enggak. Makan asam buat manusia, berita menyebar di mana-mana, ilmu pengetahuan sudah membuktikan kalau pagi-pagi makan asam nanti sakit perut. Kebiasaan makan asam nanti kena lama-lama kena asam lambung. Itu dihormati. Itu ini namanya sebab akibat. Kepada Allah berlaku nggak? Enggak. Jadi jangan ngomong gimana puasa saya kan udah tua, puasa gimana ya. Jadi saya nggak bisa mikir puasa. Jadi saya nggak usah ngaji ya, masih main asbab ya. Betul nggak? Jadi nggak ada alasan sama Allah tuh, tidak ada alasan. Cinta itu tanpa alasan, cinta itu tanpa transaksi, cinta itu tanpa kepentingan, cinta itu tanpa asbab. Habis kita punya alasan sama Allah. Nggak punya. Nih rumus. Pak, biar melek nih Pak. Ya. Ini rumus sih Pak. Yang pertama, ini gelas ya Pak. Gelas. Ki, ini mata Ki. Ya. Kalau ini namanya apa? Isim ya. Ini kita punya mata melihat. Ini ada yang punya nih mata. Orangnya. Bu, berarti nih Bu nih. Biar orang luwet hidup. Pada luwet sama hidup. Masalah kecil udah kayak bom atom. Meledaknya 2 negara, Hiroshima, Nagasaki. Padahal gara-gara nggak punya duit doang. Perhatikan Pak. Ya Bu, nggak apa-apa. Ibu kalau ngaji sama saya bukan ngaji, kuliah. Ya. Ini saya, ini Bapak, ini Ibu. Ada mata di sini. Mata berarti dia yang melihat. Gelas ini yang dilihat. Berarti ini subjek, ini objek. Oke sampai sini? Oke. Beda antara menyaksikan dan menonton. Beda nggak? Ini kudu paham. Rukun Islam pertama apa Pak? Asyhadu. Artinya aku rumus nih Pak. Ternyata ini yang dipakai. Ini saya, ini mata saya, ini gelas. Saat saya melihat, ini subjek, ini objek, ini isim juga kan, isim fa'il kan? Betul ya Bu? Ini isim Pak, si pelakunya, isim. Ini maf'ul. Pertanyaan saya, mana fi'ilnya? Fi'ilnya mana? Yang kerja mana? Gimana? Mata isim. Badan kita
Isim. Melihat. Mata isim, nama. Melihat. Nama. Ya kan? Ini juga isim. Ini isim, ini isim. Ini isim Pak. Ini si pelihat. Ini yang di pelihat. Melihat. Ini yang di siapa yang melihat? Ayo, enak aja. Di saya. Ini Pak Rahim ya. Saya di sini berdiri melihat Pak Rahim. Pak Rahim yang saya lihat, saya yang melihat. Ini sebenarnya adalah pasif, ini juga pasif. Ada nggak yang aktif? Ada. Siapa yang aktif? Bukan, jangan kau. Tidak. Betul nggak? Betul nggak? Kalau itunya nggak ada, kita selama ini jangankan ke Allah, sama dia aja nggak ingat kita. Saya ulangi, Bu, Bapak, Ibu, saya minta maaf, gaya saya ngajar begini ya. Tolong dimaafin, si Ustaz mah rusuh orang ngajar. Ini mata, ini kepala, ini hidung, ini mulut, ini badan, segala macam. Ini gelas, ini benda. Ini yang selalu menjadi objek, dia pasif. Ini juga pasif. Yang aktif, ini. Diri Bapak yang mana? Yang ini apa yang ini? Hah? Oke, yang ini kan? Pelan-pelan ya Pak ya. Ini seru nih Pak. Ya, kita jam perpanjang waktu. Yang kita belain selama ini sampai berantem, sampai ribut-ribut. Yang ini apa yang ini? Segitu ngotornya kita, sebegitu ributnya kita, sebegitu ruwetnya kita. Itu yang dibilang kita dalam ayat An-Nisa 97 tadi. Kamu tuh zolim. Ya, kebodohan yang berketurunan, kebodohan turun menurun. Padahal kalau kita ingat ini aja sebentar nih, ini kekal, ini abad, ini suci, ini percikan nur, ini adalah fatir, ini adalah fitrah. Tapi ini sama sekali kita gak ingat nih. Ini yang gara-gara somai Cibinong kagak dibeliin. Wah, sampai susah tidur. Coba perhatiin deh. Saya pernah bilang ke teman-teman, apapun yang menyebabkan keributan demi keributan ini sebenarnya nggak ada yang penting. Setuju nggak? Coba diperhatiin deh. Bukan kata dia iya. Kasih tahu penting. Setelah mana setelah? Apa? Ibu ya, jadi mulai sekarang kita belajar meletakkan sesuatu. Sebenarnya, mulai sekarang kita belajar meletakkan sesuatu yang kita letakkan. Kita sadari benar-benar kita sedang meletakkan. Mengambil sesuatu yang kita ambil, kita menyadari bahwa kita benar-benar mengambil sesuatu. Melihat sesuatu, benar-benar kita melihat dengan menikmati penglihatan yang kita lihat.
mendengar sesuatu, kita butuh betul-betul fokus pendengaran itu dengan menikmati pendengaran itu, bukan bentuknya, tapi semua proses yang terjadi yang kita jalani dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ini yang disebut nikmatku datang kepadamu. Terimalah semua dengan hati yang senang. Tidak ada dalam dunia ini yang bukan rahmatku, kata Allah. Jawab, betul kan? Penyakit rahmat bukan? Gak berani jawab. Penyakit rahmat bukan? Jadi semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, semua yang kita hadapi, detik demi detik, waktu demi waktu, pertemuan, berpapasan, perpisahan, kedatangan, itu semua rahmat dari Allah Azza. Apa rahmat tadi Bu? Kasih sayang. Di sini masalah kita kepada Allah, ternyata kita tidak pernah merasakan Allah benar-benar kasih dan sayang. Apa yang menyebabkan manusia tidak mampu merasakan? Aku mencintai, aku menyayangimu, aku perhatian kepadamu, aku begitu peduli kepadamu. Semua aku, tidak ada yang bukan selain aku. Kamu tidak merasakan itu semua. Oke Pak, sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ya Bu, jadi mulai sekarang ya tidak ada asbab selain asbabnya Allah Azza wa Jalla. Catat kuat-kuat, pegang di hati. Jadi tidak boleh kita menyalahkan siapa-siapa. Saya tidak ada asbab di dunia ini selain asbab Allah Azza wa Jalla. Betul nggak Pak? Ada yang berani nyalahin? Berarti dia menentang la ilaha illallah. Tidak ada asbab selain asbab-asbab yang Allah tetapkan, asbab-asbab. Allah bisa merubah asbab yang disebabkan oleh manusia. Allah bisa menjungkir balikan asbab, terserah dia. Betul nggak Pak RW? Kita di situ kurang gigit. Ya, memakai. Udah, bapaknya dilihat asbab Allahnya aja. Sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, fa idza tawassaqa fi hadzal bahri fa hunalika yakun. Ya. Maka apabila tawassaqa tafa'al, beda ya, dipakai wawu. Kalau ada wawu berarti ada ilatnya. Ya. Faidha tawassafa, maka apabila ya dia telah sampai kepada pertengahan, perahu ini yang kita naiki sudah sampai di tengah, ya, ya, posisinya sudah di tengah. Fi hadzal bahr fa hunalika yaqul, maka Allah yang akan memberikan penegasan, yaitu alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Allah juga yang telah menciptakan aku, ya, dialah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Artinya begini Pak, orang dalam keadaan bahaya seperti apapun gak akan pernah ada bahayanya. Allah gak akan jahat. Seberat-beratnya ujian, cobaan, ya Pak ya, tetap Allah akan tolong. Jadi tidak ada yang tidak ditolong Allah. Pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat Pak ya. Allah gak ngebiarin. Allah juga tidak menelantarkan.
Allah juga tidak mengabaikan. Tidak ada sedikit pun Allah berbuat zalim kepada hamba-Nya. Pegang kuat kan, Pak? Bahkan saat kamu dalam keadaan terpuruk yang paling terpuruk sekalipun, aku ada di situ. Allah nggak pernah meninggalkan hamba. Jadi mantap ya Bu, mulai sekarang. Ada yang diragukan lagi Bu? Halo Ibu, jadi besok tidak ada alasan untuk tidak tersenyum. Bangun tidur tersenyum. Bilang, Allah terima kasih Engkau bangunkan aku di pagi hari ini. Allah terima kasih Engkau berikan aku penglihatan pasanganku ada di hadapanku. Allah terima kasih Engkau perlihatkan anakku di hadapanku dalam keadaan sehat. Allah terima kasih. Terus Bu mainin itu. Minggir tuh yang namanya digorong-gorong. Pak, setan itu takut bukan sama orang yang rajin ibadah. Kan? Setan itu takut, jin itu takut kepada orang yang hatinya gembira, terus hatinya riang gembira mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. 5, tiap pagi diucapkan dibangun tidur, ya Allah terima kasih. Kedua, ya Rasulullah laulaka ya Muhammad, andaikan engkau tidak ada, hancur aku ya Nabi. Ketiga, wahai ayahku, wahai ibuku, terima kasih engkau yang memberikan kehadiranku, engkau yang banyak memberikan keberkahanku atas izin Allah. Yang ketiga, terima kasih kepada semua para guru-guru yang telah membimbing aku. Dan terakhir, wahai ayam bebku, wahai ayam, makasih. Udahlah, cipika, cipiki, bubar. Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berani bangun tidur nyium pasangannya? Yang bangun duluan kudu nyium yang masih tidur. Jadi bangunin pasangan tuh kudu bangun sampai bangun. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cukup segitu dulu ya. Kita tutup ya Pak dengan adab majlis. Subhanaka Rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf saya lahir batin. Usikum wa nasihatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya mohon izin Ustaz Rahmat, salawatnya nggak boleh nyender. Nah, kan pelan-pelan tuh ya. Salawatnya diri di situ baik, berdiri, nggak boleh nyender. Oke Pak ya, kan pelan-pelan gesernya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi sallallahu alaika ya Rasul